Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Science News kami yang membahas isu-isu terkini dengan perspektif mendalam. Saya, Adian Wicaksana, akan memandu diskusi kita hari ini. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Namun, implementasinya telah memicu berbagai reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam. Beberapa sektor merasakan dampak signifikan, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah positif menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik. Saudara, hari ini kita akan membahas berbagai perspektif mengenai kebijakan ini bersama 4 narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama, kita sambut Profesor Dr. Siti Aisyah, pakar ekonomi makro dari Universitas Terkemuka Indonesia. Beliau memiliki pengalaman luas dalam analisis kebijakan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Selamat malam dan apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya, narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Andi Wijaya. Beliau seorang pengusaha sukses dan praktisi bisnis yang telah berkiprah lebih dari 20 tahun di sektor manufaktur dan perdagangan. Beliau akan memberikan perspektif dunia bisnis dalam menghadapi efisiensi anggaran. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, narasumber kita berikutnya adalah Ibu Dewi Kartika. Beliau adalah anggota parlemen dari komisi yang membidangi keuangan dan perbankan. Beliau dikenal vokal dalam isu-isu penganggaran dan kebijakan fiskal. Selamat malam Ibu Dewi, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, terakhir kita hadirkan Bapak Hendra Santoso, beliau Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan yang berperan langsung dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran ini. Selamat malam Pak Hendra, apa kabar? Ya, selamat malam, Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sekarang kita mulai diskusi kita. Saya akan memulai dengan Profesor Dr. Siti Aisyah. Prof, sebagai pakar ekonomi makro, bagaimana Anda melihat kebijakan efisiensi anggaran ini dalam konteks macroeconomic stability? Apakah langkah ini sudah tepat? Terima kasih. Dari perspektif ekonomi makro, kita harus melihat kebijakan efisiensi anggaran ini dalam kerangka fiscal sustainability jangka panjang. Jika kita merujuk pada teori Ricardian equivalence, pengurangan belanja pemerintah dapat berdampak pada ekspektasi masyarakat terhadap pajak di masa depan, yang kemudian memengaruhi konsumsi dan investasi. Namun, dari sisi Keynesian economics, kebijakan ini bisa menekan aggregate demand jika pemotongan dilakukan tanpa strategi yang matang. Oleh karena itu, kunci dari efisiensi anggaran bukan hanya pemangkasan belanja, tetapi bagaimana melakukan reallocation of resources untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Menarik, Profes. Jadi dalam jangka panjang, efisiensi ini bisa mendukung stabilitas ekonomi jika dilakukan dengan strategi yang tepat. Tapi, Profesor, bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, kebijakan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan pendekatan counter-cyclical fiscal policy. Artinya, saat ekonomi melambat, belanja negara tetap harus diarahkan untuk mendukung economic recovery. Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi ini tidak menghambat investasi di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Jika tidak, kita bisa masuk dalam jebakan low growth, high unemployment yang akan lebih sulit dikendalikan. Saya paham. Jadi esensinya adalah keseimbangan antara penghematan dan investasi strategis. Jika Anda bisa memberikan satu rekomendasi utama untuk kebijakan ini, apa yang akan Anda sarankan? Saya akan menekankan pentingnya evidence-based policy making. Keputusan anggaran harus berbasis data dan cost-benefit analisis yang komprehensif. Dengan begitu, efisiensi anggaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Profesor Siti. Ya, sama-sama, terima kasih kembali.
Sekarang saya ingin beralih ke Bapak Andi Wijaya. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana kebijakan efisiensi anggaran ini mempengaruhi sektor bisnis, terutama dalam hal investasi dan operasional perusahaan? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau kita bicara soal efisiensi anggaran, kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Banyak yang berpikir efisiensi ini hanya sekadar pemotongan belanja pemerintah, tapi sebenarnya dampaknya jauh lebih dalam, terutama bagi sektor bisnis. Coba kita bayangkan, ketika anggaran infrastruktur dipangkas, apa yang terjadi? Proyek-proyek konstruksi yang selama ini menjadi penggerak ekonomi bisa tertunda atau bahkan dibatalkan. Dan bukan hanya kontraktor yang terdampak, tetapi juga industri pendukungnya, manufaktur semen, baja, alat berat, bahkan logistik. Ini efek domino. Jika permintaan di sektor-sektor ini turun, perusahaan yang bergantung pada proyek-proyek tersebut juga harus beradaptasi. Ada yang mengurangi produksi, ada yang menahan ekspansi, dan bahkan ada yang harus melakukan efisiensi tenaga kerja. Sekarang, mari kita lihat dari sisi investasi. Ketika pemerintah mengurangi belanja, investor akan lebih berhati-hati. Kenapa? Karena salah satu indikator kepercayaan investor adalah stabilitas kebijakan fiskal. Kalau belanja negara turun tanpa kejelasan arah, investor bisa ragu untuk menanamkan modal. Akibatnya, sektor swasta harus mencari cara lain untuk bertahan. Mungkin dengan merestrukturisasi bisnis, melakukan diversifikasi produk, atau beralih ke skema Public-Private Partnership, PPP. Tapi jangan salah, tidak semuanya negatif. Justru dalam situasi seperti ini, dunia usaha ditantang untuk lebih inovatif dan adaptif. Kita harus melihat peluang di balik tantangan. Jika pemerintah bisa menciptakan regulasi yang lebih ramah bisnis, termasuk insentif pajak atau kemudahan investasi, maka efisiensi ini bisa menjadi pemicu bagi sektor swasta untuk berkembang lebih mandiri. Jadi, kuncinya bukan hanya di pemangkasan anggaran, tapi bagaimana kita semua, pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat, bisa bekerja sama menciptakan solusi yang berkelanjutan. Menarik, jadi ada peluang sekaligus tantangan. Jika kita bicara sektor-sektor yang paling terdampak, sektor mana yang menurut Anda paling merasakan dampaknya? Sektor yang paling terdampak tentu adalah yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah, seperti konstruksi, infrastruktur dan manufaktur yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional. Ketika anggaran dipangkas, perusahaan di sektor ini harus lebih efisien dan mencari alternatif pembiayaan lain, misalnya melalui corporate bond atau foreign direct investment. Namun, saya melihat ada juga sektor yang justru mendapat manfaat, seperti teknologi dan digital ekonomi. Dengan efisiensi anggaran, pemerintah mungkin akan lebih fokus pada digital transformation untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Nah, ini bisa menjadi peluang baru bagi sektor teknologi. Jadi sektor swasta harus lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan ini. Jika Anda bisa memberikan saran kepada pemerintah, apa yang harus mereka lakukan agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada dunia usaha? Saya akan menyarankan agar pemerintah lebih banyak melakukan konsultasi dengan dunia usaha sebelum mengambil keputusan besar terkait anggaran. Transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku bisnis sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, perlu ada insentif bagi sektor-sektor yang terdampak agar mereka bisa melakukan business adjustment dengan lebih baik. Baik, terima kasih Pak Andi atas paparannya yang sangat jelas. Sama-sama dan terima kasih kembali. Kembali lagi bersama saya, Adian Wijaksana dalam Exclusive Business Talk dengan tema Efisiensi Anggaran Perspektif Akademisi, Praktisi, Politisi, dan Birokrasi. Oke, sekarang kita beralih ke perspektif politik. Ibu Dewi, sebagai anggota DPR yang mengawasi kebijakan fiskal, bagaimana pandangan Anda terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini? Terima kasih. Nah, kalau kita bicara tentang efisiensi anggaran, kita harus memahami bahwa
Ini bukan sekadar soal budget cutting atau pemangkasan belanja, tetapi lebih kepada bagaimana kita melakukan resource optimization. Fiskal disiplin memang krusial untuk menjaga keberlanjutan fiskal sustainability. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana implementasi kebijakan ini dilakukan agar tetap pro-growth, pro-job, dan pro-equity. Kita harus memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan program-program sosial yang berfungsi sebagai social safety net bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi bagi kelompok rentan. Jika budget rationalization dilakukan secara across the board tanpa mempertimbangkan prioritas strategis, maka dampaknya bisa menciptakan negatif multiplier effect terhadap perekonomian dan memperlebar kesenjangan sosial. DPR di sini memiliki peran krusial dalam mengawal proses ini. Kami memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tetap memperhatikan prinsip equitable growth dan inclusive development. Jangan sampai efisiensi anggaran ini justru menjadi celah bagi penghapusan program yang sebenarnya high impact, sementara belanja yang bersifat non-productive expenditure masih tetap berjalan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas, good fiscal governance, harus menjadi pilar utama dalam kebijakan ini. Dengan demikian, yang perlu kita dorong adalah pendekatan performance-based budgeting, di mana setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki measurable impact terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kita ingin efisiensi yang tidak hanya cost cutting, tetapi juga value enhancing. Inilah tugas kami di DPR, menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keberlanjutan pembangunan agar tetap people-centered dan tidak sekadar menjadi kebijakan teknokratis tanpa memperhitungkan dampak sosialnya. Lalu, apakah DPR memiliki strategi khusus dalam memastikan efisiensi anggaran ini tetap berpihak kepada kepentingan rakyat? Tepat sekali. Jadi yang harus kita pahami adalah efisiensi anggaran tidak boleh hanya menjadi sekadar budget cutting tanpa arah yang jelas. Kami di DPR mendorong penerapan performance-based budgeting agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memiliki tangible impact terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada penghematan, tetapi juga pada value for money, memastikan bahwa setiap program pemerintah memiliki cost effectiveness yang terukur. Selain itu, fungsi pengawasan, legislative oversight, menjadi sangat penting. Kami memastikan bahwa efisiensi ini dilakukan berdasarkan evidence-based policy making, bukan hanya keputusan yang bersifat ad hoc atau reaksioner. Dengan demikian, efisiensi anggaran bukan berarti pemotongan anggaran sosial atau infrastruktur strategis, tetapi lebih kepada reallocation of resources untuk memastikan alokasi dana benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Terima kasih banyak Ibu Dewi atas wawasan yang sangat komprehensif ini. Perspektif DPR dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kesejahteraan masyarakat tentu sangat penting. Ya, sama-sama dan terima kasih kembali. Kembali lagi bersama saya, Adian Wijaksana dalam Exclusive Business Talk dengan tema Efisiensi Anggaran Perspektif Akademisi, Praktisi, Politisi, dan Birokrasi. Baik, sekarang kita beralih ke perspektif dari pihak pemerintah. Bersama kita Bapak Hendra Santoso selaku Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan. Pak Hendra, sebagai pihak yang langsung menangani kebijakan anggaran negara, tentu memiliki pandangan strategis terkait efisiensi anggaran ini.
Banyak yang bertanya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak justru menghambat program-program prioritas nasional? Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak. Ketika kita berbicara tentang efisiensi anggaran, kita tidak hanya berbicara soal pemotongan belanja, tetapi bagaimana kita melakukan spending reallocation yang tepat sasaran. Pemerintah saat ini menerapkan pendekatan value for money, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan high impact outcomes bagi masyarakat. Kita mengoptimalkan zero-based budgeting, yang berarti setiap program harus dievaluasi dari nol, bukan sekadar melanjutkan program lama. Dengan begitu, kita dapat menghilangkan belanja yang redundant dan memastikan alokasi dana hanya pada program yang memiliki multiplier effect yang tinggi. Misalnya pada infrastruktur strategis, pendidikan berkualitas, serta transformasi digital di sektor pelayanan publik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi prioritas utama. Kami memperkuat penggunaan sistem e-budgeting dan real-time monitoring untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif. Dengan pendekatan ini, kita ingin mencapai fiskal disiplin tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Pak Hendra. Jadi yang ingin ditekankan adalah bagaimana efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan, tetapi lebih kepada optimalisasi alokasi anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak maksimal. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kebutuhan pembangunan. Nah, berbicara soal tantangan, tentu implementasi kebijakan efisiensi anggaran ini tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya pasti ada hambatan yang harus dihadapi, baik dari sisi teknis maupun kebijakan. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran ini? Nah, ini menarik. Implementasi kebijakan efisiensi anggaran tentu bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas. Di satu sisi, kita ingin memangkas belanja yang tidak produktif, tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan bahwa essential public services tetap berjalan optimal. Ini adalah trade-off yang harus dikelola dengan hati-hati. Kemudian ada tantangan dari sisi stakeholder resistance. Ketika anggaran dipangkas atau dialihkan, pasti ada pihak yang terdampak, baik dari sektor birokrasi, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang efektif serta policy alignment antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan dari faktor eksternal, seperti ketidakpastian ekonomi global dan potensi revenue shortfall. Jika penerimaan negara tidak sesuai dengan proyeksi, maka ruang fiskal menjadi semakin terbatas. Oleh sebab itu, selain efisiensi anggaran, kita juga harus memperkuat strategi peningkatan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara, bukan pajak. Jadi, dengan pendekatan yang sistematis, berbasis data, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kita berharap kebijakan efisiensi anggaran ini dapat berjalan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak Bapak Hendra Santoso atas paparan dan penjelasan yang sangat komprehensif. Wawasan yang Bapak sampaikan benar-benar memberikan gambaran jelas tentang bagaimana pemerintah mengelola efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program-program prioritas. Penjelasan mengenai strategi resource optimization dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas sungguh membuka perspektif baru bagi kita semua. Kami sangat mengapresiasi waktu dan pemikiran yang telah Bapak bagikan dalam diskusi ini. Ya, sama-sama, dan terima kasih kembali. Luar biasa, kita sudah mendengar berbagai perspektif dari para narasumber kita hari ini. Dari pembahasan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya tentang memangkas belanja negara, tetapi bagaimana mengalokasikan sumber daya secara optimal agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal,
serta kesejahteraan masyarakat. Profesor Dr. Siti Aisyah telah menjelaskan dari perspektif ekonomi makro bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan pendekatan evidence-based policy making agar tidak berdampak negatif terhadap aggregate demand dan investasi jangka panjang. Kemudian, Bapak Andi Wijaya menyoroti bagaimana dunia usaha harus lebih adaptif dalam menghadapi kebijakan ini, serta bagaimana sektor swasta dapat mengambil peluang dalam situasi ini melalui inovasi dan Public-Private Partnership, PPP. Ibu Dewi Kartika dari DPR RI menekankan pentingnya fiskal disiplin dengan tetap menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan pembangunan, serta peran legislatif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan ini. Dan terakhir, Bapak Hendra Santoso menjelaskan dari perspektif pemerintah, bagaimana strategi efisiensi ini tetap menjaga keberlanjutan program prioritas nasional, dengan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber kita hari ini, Profesor Dr. Siti Aisyah, Bapak Andi Wijaya, Ibu Dewi Kartika, dan Bapak Hendra Santoso, atas wawasan dan analisis mendalam yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah mengikuti diskusi ini sampai akhir. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pengambil kebijakan dan masyarakat luas yang ingin memahami lebih jauh mengenai kebijakan efisiensi anggaran. Sampai jumpa lagi pada diskusi berikutnya. Tetap kritis, tetap cerdas, dan terus ikuti pembahasan menarik lainnya hanya di Science News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.